Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hawali Aramadani, BP 1910551011. Saya perwakilan dari kelompok 5 Statistik Ekonomi jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi Universitas Andalas. Saya dari kelompok 5 yang beranggotakan yang pertama Lia Agustina, 1910551015, pembaca materi 1 dan pembuat PPT. Yang kedua Putri Aulia Ramadhani, 1910552013, pembaca materi 2 dan translate dokumen. Yang ketiga saya sendiri, Hawali Aramadhani, 1910551011, sebagai moderator, pembaca materi 3 dan mencari materi chapter 14. Yang keempat, Atta Lafif Aimi, 1710551021, pembaca materi 5 dan mencari materi chapter 15. Yang kelima, Asri Irfan S, 1710552001, pembaca materi 6 dan mencari materi chapter 15. Yang keenam, Ahmad Hubeb, 1910553019, pembaca materi 4 dan mencari chapter 14. Baiklah, pada kali ini kami akan menjelaskan chapter 13 tentang nomor indeks. Tujuannya, jelaskan istilah indeks, pahami perbedaan antara indeks tertimbang dan tidak tertimbang, buat dan tafsirkan indeks harga Las Paires, buat dan tafsirkan indeks harga Pace, buat dan tafsirkan indeks nilai, jelaskan bagaimana indeks harga konsumen disusun dan diinvestasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lia Agustina. Di sini saya akan menjelaskan tentang nomor indeks. Sebuah nomor indeks mengatur perubahan relatif dalam harga kuantitas, nilai atau beberapa item dan menarik lainnya dari satu periode waktu ke periode lainnya. Sebuah nomor indeks sederhana mengukur perubahan relatif hanya dalam satu variabel. Contoh pertama, nomor indeks. Menurut Biro Statistik Tenaga Kerja pada Januari 1995, pendapatan rata-rata per jam pekerja produksi adalah 11,47 dolar. Pada bulan Juni 2005, jumlahnya 16,07 dolar. Berapa indeks pendapatan per jam pekerja produksi untuk Juni 2005 berdasarkan Januari 1995? P sama dengan rata-rata produksi pekerja di bulan Februari 2016 dibagi dengan rata-rata produksi pekerja di bulan Januari 1995 dikali 100 sama dengan 16,47 dolar dibagi dengan 11,47 dolar dikali 100 sama dengan 143,6. Nomor indeks contoh kedua. Sebuah indeks juga dapat membandingkan satu item dengan lainnya. Contoh populasi Provinsi British Columbia di Kanada pada tahun 2004 adalah 4.196.400 dan untuk Ontario 12.392.700. Berapa indeks populasi British Columbia dibandingkan dengan Ontario? P sama dengan populasi British Columbia dibagi dengan populasi Ontario sama dikali 100 sama dengan 4,196,400 per 12,392,700 dikali 100 sama dengan 33,9. Nomor indeks contoh ketiga. Dalam jutaan untuk 5 bandara terbesar di Amerika Serikat pada tahun 2004. Berapa indeks untuk Atlanta, Chicago, Los Angeles, dan Dallas layak dibandingkan dengan Denver? Atlanta 79,1,
indeks 210,9. 79,1 dibagi dengan 37,5 dikali 100. Begitupun setelahnya Chicago, Los Angeles, Dallas, dan Denver. Mengapa ngekonversi data ke indeks? Indeks adalah cara yang mudah untuk mengekspresikan perubahan dalam berbagai kelompok item. Indeks harga konsumen misalnya mencakup sekitar 400 item, termasuk bola golf, mesin pemotong rumput, hamburger, lainnya, pemakaman, dan biaya dokter gigi. Harga dinyatakan dalam dolar per pound, kotak, pekarangan, dan banyak unik berbeda lainnya. Hanya dengan mengubah harga dari banyak barang dan jasa yang beragam ini menjadi satu nomor indeks, pemerintah federal dan pihak lain yang terkait dengan inflasi dapat mengetahui pergerakan harga konsumen secara keseluruhan. Indeks. Dalam banyak situasi, kami ingin menggabungkan beberapa item dan mengembangkan indeks untuk membandingkan biaya agregasi item ini dalam dua periode waktu yang berbeda. Misalnya, kita mungkin tertarik dengan indeks untuk barang-barang yang berhubungan dengan biaya pengoperasian dan pemeliharaan mobil. Item dalam indeks mungkin termasuk ban, pengganti oli, dan harga bensin. Atau kita mungkin tertarik dengan indeks mahasiswa. Indeks ini termasuk biaya buku, uang sekolah, perumahan, makan, dan hiburan. Ada beberapa cara untuk menggabungkan item untuk menentukan indeks. Selanjutnya, indeks terdiri dari yang pertama indeks tidak berbobot, yaitu rata-rata sederhana dari indeks harga dan indeks agregat sederhana. Yang kedua, indeks tertimbang terdiri dari indeks harga list price dan indeks harga pasce. Yang ketiga, indeks harga Fisher. Yang keempat, indeks nilai. Yang kelima, indeks tujuan khusus yang terdiri dari indeks harga konsumen, indeks harga produsen, dan indeks S&P. Pembahasan pertama yaitu indeks tidak berbobot. Rumusnya simple average of the price relative, yaitu P sama dengan sigma PI per N. Di mana PI mengacu pada simple index masing-masing item. N merupakan number of item. Selanjutnya, simple aggregate index. Rumusnya P sama dengan sigma PT per sigma P0 dikali 100. Di mana sigma PT adalah jumlah harga, bukan indeks. Untuk periode menggunakan huruf T, dan sigma P0 adalah jumlah dari harga yang berdasarkan periode. Selanjutnya, last payers versus index pasce. Kapan last payers paling tepat dan kapan pasce menjadi pilihan yang lebih baik? Yang pertama, last payers. Keuntungan dari last payers ini yaitu membutuhkan data kuantitas hanya dari periode dasar. Hal ini memungkinkan perbandingan yang lebih bermakna dari waktu ke waktu. Perubahan indeks dapat dikaitkan dengan perubahan harga. Sedangkan kekurangan dari last payers adalah tidak mencerminkan perubahan pola pembelian dari waktu ke waktu. Juga mungkin kelebihan beban barang yang harganya naik. Selanjutnya, pasce. Pasce ini punya keuntungan karena menggunakan kuantitas dari periode saat ini. Hal ini mencerminkan kebiasaan membeli saat ini. Sedangkan kekurangan dari pasce adalah hal ini membutuhkan data kuantitas untuk tahun berjalan karena jumlah yang berbeda digunakan setiap tahun. Tidak mungkin untuk mengaitkan perubahan indeks hanya dengan perubahan harga. Hal itu cenderung membebani orang-orang yang harganya turun. Hal ini mengharuskan harga dihitung ulang setiap tahun. Selanjutnya, rata-rata sederhana beserta contohnya. Perhatikan tabel 15.2. Komputasikan dari indeks harga makanan pada tahun 2005. Pada tahun 1995 sama dengan 100.
Nah, berdasarkan tabel di atas, dapat kita simpulkan dengan rumus P sama dengan sigma PI per N sama dengan 115,6 ditambah N ditambah 105,0 per 6 sama dengan 649,3 per 6. Hasilnya 1008,2. Selanjutnya, indeks agregat sederhana beserta contohnya. Perhatikan tabel 15.2, komputasi dari indeks untuk harga makanan pada tahun 2005. Pada tahun 1995 sama dengan 100. Berdasarkan tabel di atas, dapat kita buat dengan rumus P sama dengan sigma PT per sigma P0 dikali 100 sama dengan 11,62 dolar per 10,94 dolar dikali 100 sama dengan 106,2. Selanjutnya, indeks tertimbang. Last buyers harga indeks dirumuskan dengan P sama dengan sigma PT Q0 per sigma P0 Q0 dikali 100, di mana P adalah harga indeks, sedangkan PT adalah harga arus. P0 adalah harga berdasarkan periode, sedangkan Q0 adalah kuantitas yang menggunakan basis periode. Sedangkan pasca price index dirumuskan dengan P sama dengan sigma PT QT per sigma P0 Q0 kali 100, di mana P adalah harga indeks, sedangkan PT adalah harga arus. P0 adalah harga dari periode basis, sedangkan QT adalah kuantitas menggunakan periode arus, sedangkan Q0 adalah kuantitas yang menggunakan basis periode. Selanjutnya, last buyers index beserta contohnya. Harga untuk 6 item makanan dari tabel 5.12 adalah pengulangan tabel 15.3 di bawah ini, dan juga memasukkan nomor dari unit masing-masing konsumsi oleh tipikal keluarga pada tahun 1995 dan 2005. Perhatikan tabel 15.3 berikut, yang mana harga dan kuantitas dari item makanan pada tahun 1995 dan 2005. Dari tabel di atas dapat kita simpulkan bahwa determinan sebuah timbangan indeks harga menggunakan metode last buyers. Sedangkan indeks last buyer beserta contohnya dapat kita lihat pada tabel di bawah ini, yang mana last buyer harga indeks dirumuskan dengan P sama dengan sigma PT Q0 per sigma P0 Q0 dikali 100. P sama dengan sigma PT Q0 per sigma P0 Q0 dikali 100 sama dengan 365,60 dolar per 336,16 dolar dikali 100 sama dengan 108,8. Pasca indeks contoh, harga untuk 6 item dari tabel 5-2 diulang di bawah ini pada tabel 5-3, termasuk juga adalah jumlah unit yang dikonsumsi oleh suatu keluarga pada umumnya pada tahun 1995 dan 2005. Pada tabel 5-3 yaitu tabel harga dan kuantitas makanan di 1995 dan 2005. Tabelnya bisa dilihat di slide-nya. Di sini, pasca indeks menggunakan rumus P sama dengan X bar PT QT per X bar P0 QT dikali 100. P sama dengan X bar PT QT per X P0 dikali QT dikali 100 sama dengan 404,59 dolar per 369,73 dolar dikali 100 dapat hasilnya 109,4. Indeks ideal Fisher adalah indeks last buyer cenderung membebani barang yang harganya naik. Sebaliknya, indeks pasca cenderung membebani barang-barang yang harganya turun.
Indeks ideal Fisher dikembangkan sebagai upaya untuk mengimbangi kekurangan ini. Ini adalah rata-rata geometris dari indeks Laspeyres dan Pasche. Indeks ideal Fisher menggunakan rumus akar Laspeyres index dikali Pasche index. Tentukan indeks ideal Fisher untuk data pada tabel 5-3. Nah, tabelnya bisa dilihat pada slide berikut. Fisher Ideal Index adalah 109,1, itu didapatkan dari rumus akar Laspeyres Index dikali Pasche Index sama dengan akar 108,8 dikali 109,4 sama dengan 109,1. Indeks nilai. Sebuah indeks nilai mengukur perubahan harga dan kuantitas yang terlibat. Indeks nilai, seperti indeks penjualan toko serba ada, membutuhkan harga tahun dasar asli, jumlah tahun dasar asli, harga tahun sekarang, dan jumlah tahun sekarang untuk pembuatannya. Rumusnya yaitu V sama dengan X bar PT dikali T per X bar P0 dikali Q0 dikali 100. Contohnya, harga dan jumlah yang dijual di Waleska Clothing Emporium untuk berbagai jenis pakaian pada bulan Mei 2000 dan Mei 2005. Nah, tabelnya bisa dilihat di slide. Yang ditanya, berapakah indeks nilai untuk Mei 2005 dengan menggunakan Mei 2000 sebagai periode tahun dasar. Pada tabel 5.3, yaitu tabel konstruksi indeks nilai untuk tahun 2005 dalam kurung 2000 sama dengan 100 menggunakan rumus V sama dengan X bar PT dikali QT per X bar P0 dikali Q0 dikali 100 sama dengan $10.600.000 per $9 juta dikali 100 dapat hasilnya 117,8. Sekian dari kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.